Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran yang cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di syurga, terima kasih atas kebaikan-Mu bersama dengan kami pada pagi ini sementara kami mempelajari, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah bersaksi itu memberi kepuasan. Benarkah? 2 Timotius 4 ayat 2 sebagai ayat inti kita mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sehingga 5, kita akan mendapati bahwa ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan pelayanan. Ada sebuah ilustrasi. Satu hari saya membawa kereta ke tempat mencuci kereta di car wash. Sambil menunggu giliran, saya berbual atau saya bercakap dengan seorang lelaki yang juga sedang menunggu keretanya mau dicuci. Pada awalnya kami bercerita dan mengomen atau memberi komen tentang beberapa kereta yang sedang dicuci. Namun percakapan kami berlanjutan sampai kami menanyakan pekerjaan masing-masing. Apa yang terjadi ialah si lelaki itu yang saya sedang berbual, dia kelihatan terkejut setelah tahu bahwa saya bekerja sebagai seorang pastor atau pendeta. Tidak lama kemudian lelaki itu menceritakan siapa dirinya yang sebenar. Dan dia rindu untuk kembali bergereja setelah memeluk keyakinan yang lain. Rupanya saudara, dia gelisah karena merasa tidak punya keyakinan. Itulah yang saya boleh perhatikan dari dia. Kurang keyakinan ke gereja tidak, menjalankan ibadahnya juga tidak. Apa yang berlaku seterusnya, percakapan perbualan kami memberi saya ruang untuk bersaksi kepada dia tentang kebaikan Tuhan. Dan satu suasana, satu peristiwa yang tidak pernah akan saya lupakan. Dan saya mendoakan lelaki itu suatu saat nanti dia boleh bersama dengan kita. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Paulus memberikan serangkaian nasihat praktikal kepada Timotius. Untuk apa? Agar Timotius selalu siap sedia memberikan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu saja sementara dia memberitakan itu, dia menyatakan kasih Tuhan. Nah saudara, yang kedua, nasihat Paulus itu memberikan kekuatan keyakinan kepada Timotius untuk berani menyatakan kebenaran yang sebenar. Artinya apa? Menyatakan benar itu benar dan salah itu salah. Serta berani menegur orang yang berlaku salah dengan penuh kesabaran dan pengajaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam menyatakan atau memberitakan atau memberi kesaksian tentang kasih Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa aplikasi atau apa nasihat yang kita boleh pelajari? Nasihat Paulus ini juga berlaku atau dialamatkan kepada kita semua. Kadang kita merasa tidak siap dan tidak peka akan adanya kesempatan
untuk memberitakan firman dan menyatakan kasih Tuhan. Ketidaksiapan itu boleh jadi karena kita merasa tidak cukup pandai berkata-kata, dan mungkin ada sebab yang lain. Namun, pagi ini saudara, biarlah nasihat Rasul Paulus ini mendorong kita untuk mengasah kepekaan kita dan kesempatan itu. Sisanya kita serahkan kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus yang membuatkan kita mampu memberitakan firman, memberikan kita kesanggupan untuk menyatakan kasih Tuhan dan mengungkapkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini panggilan untuk kita ialah mari kita biarkan Roh Kudus memimpin kita. Ambil peluang yang diberikan untuk memberitakan kasih dan karunia atau rahmat Tuhan Yesus Kristus. Inilah kepuasan yang indah dan tidak akan pernah kita lupakan dalam hidup kita. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, karena bila mana kita datang kepada Dia, Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk bersaksi di bawah pimpinan Roh Kudus. Mari saudara, tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan, bersaksi bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik. Bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar atau mempelajari firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.